Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ayudian Pratiwi. Nah, kita akan membahas tentang materi termokimia. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang reaksi termokimia. Sebelumnya, apa sih termokimia itu? Nah, termokimia adalah merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor ataupun energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Nah, di sini energi itu mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Oke, selanjutnya apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Kita bahas ya. Sistem adalah suatu hal yang diteliti perubahan energinya. Nah, lingkungan segala sesuatu yang di luar sistem. Misalkan di sini sistem ya, sistem. Nah, yang di luarnya ini adalah lingkungan. Nah, apa itu? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontohkan air yang panas di dalam gelas. Nah, air panasnya ini adalah sistem di dalam gelas. Nah, gelasnya ini adalah merupakan lingkungan yang mengalami perubahan panas di sini. Oke, selanjutnya berdasarkan interaksi dengan lingkungan ke sistem itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa itu sistem terbuka? Di sini adalah terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau sistem tertutup adalah terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Di sini ada bisa membedakan ya. Di sini adalah pertukaran kalor dan materi. Di sini pertukaran kalor saja tetapi tidak diikuti perubahan materi. Nah, sedangkan yang ketiga, sistem terisolasi di sini adalah tidak terjadi pertukaran keduanya, yaitu kalor maupun materi antara sistem dan lingkungan. Dan di sini sudah kalian dijelaskan ya. Jadi perbedaan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang entalpi. Apa sih itu entalpi? Di sini adalah keseluruhan dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, itu disebut dengan entalpi. Biasanya entalpi itu disimbolkan dengan huruf H di sini. Nah, besarnya entalpi itu tidak dapat ditentukan, tetapi yang dapat ditentukan itu adalah perubahan entalpi atau delta H ya. Kita bisa merumuskan biasanya delta H. Nah, delta H sendiri itu mempunyai rumus, yaitu entalpi dari produk dikurangi dari entalpi reaktan. Jadi begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis reaksi dalam termokimia. Nah, di dalam reaksi termokimia ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di sini saya akan menuliskan perbedaan antara keduanya dan nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita ke reaksi eksoterm terlebih dahulu. Nah, namanya eksoterm kan ekso, itu artinya dia keluar. Nah, di sini perubahan kalor, perpindahan dari sistem ke lingkungan. Jadi dia keluar dari sistem ke lingkungan. Nah, kita bisa menggambarkan dalam ini suatu sistem. Nah, kalornya itu dia keluar dalam lingkungan. Nah, di sini apa yang terjadi dalam kalor tersebut itu membuat suhu lingkungan menjadi naik atau terasa lebih panas. Di sini dalam reaksi eksoterm itu ciri-cirinya adalah salah satunya adalah suhu lingkungan menjadi naik. Nah, di sini dicirikan dalam suatu reaksi nanti adalah entalpi
atau perubahan kalornya, entalpinya itu adalah negatif. Dalam reaksi eksoterm ini nanti ditandai entalpinya adalah negatif. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontohkan yaitu pembakaran kayu. Nah, di sini dalam pembakaran kayu dia adalah kalor yang keluar ke lingkungan. Itu kita dalam saat kita membakar kayu, kita kan akan terasa panas di dekat api unggun ya, misalkan yaitu. Nah, itu menandakan dia merupakan reaksi dari eksoterm. Oke, selanjutnya nanti kita bagaimana untuk menggambarkan grafiknya dalam eksoterm. Kita bisa menggambarkan ya, nanti biasanya ada soal. Nah, untuk menentukan itu mana reaksi eksoterm, endoterm itu adalah jika ini eksoterm itu adalah tanda panahnya ke bawah antara ke reaktan produk. Nah, terus di sini biasanya dituliskan entalpinya adalah negatif. Jadi nanti di soal-soal misalkan untuk di bawah ini yang termasuk dari reaksi eksoterm. Nah, kalian bisa mencirikan kalau eksoterm itu adalah panahnya yang ke bawah dan entalpinya ditandai, jangan lupa entalpinya adalah negatif. Nah, setelah kita tadi membahas eksoterm, kita melanjutkan ya, apa itu reaksi dari endoterm. Nah, dari reaksi endoterm itu kebalikan dari eksoterm. Kalau eksoterm tadi keluar ya ke lingkungan, sedangkan kalau endoterm itu dari lingkungan ke sistem, kebalikannya. Kalau digambarkan adalah kalor itu masuk ke dalam sistem. Kebalikan kan antara kedua reaksi ini ya. Terus kemudian apa cirinya selanjutnya? Yaitu suhu lingkungan menjadi turun atau terasa lebih dingin. Kalau eksoterm tadi terasa lebih panas, sedangkan kalau endoterm itu terasa lebih dingin. Nah, dalam reaksi endoterm itu entalpinya, perubahan entalpinya adalah positif. Kalau eksoterm tadi apa? Negatif. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mencairkan es batu. Kok bisa? Nah, karena dalam sistem itu menyerap kalor. Nah, maka es batunya itu akan menjadi cair. Nah, makanya mencairnya es batu itu merupakan reaksi dari endoterm. Nah, kita selanjutnya akan menggambarkan bagaimana sih grafik suatu endoterm. Nah, misalkan di sini reaktan produk. Nah, bagaimana panahnya? Kalau tadi eksoterm itu ke bawah, maka endoterm adalah ke atas. Dari reaktan ke produk. Nah, ke atas. Jadi ini bisa membedakan ya kalau dalam suatu grafiknya eksoterm dan endoterm. Dan di sini biasanya dituliskan entalpi perubahannya, yaitu biasanya positif berapa gitu. Yaitu, nah ini tadi adalah jenis-jenis reaksi termokimia. Perbedaannya kalian harus paham ya, memahami apa reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, ini dalam kedua hal ini adalah suatu materi pokok dalam termokimia. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa tonton video-videonya dari channel TBB Gajah Mada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.